بسم الله الرحمن الرحيم مكتب التعاون للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالدمام. ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa taala yang dengan nikmatnya kita kembali berkumpul di dalam ruangan yang insyaallah penuh berkah ini pada hari ini, hari Ahad, tanggal 21 Jumadats Tsaniyah 1430 Hijriah, untuk kembali membaca kitab Tanbihat ala Ahkam Takhtassu bil Mu'minat yang dikarang oleh Dr. Shalih bin Fauzan Al-Fauzan, yaitu kitab Sentuhan Nilai Kefikihan untuk Wanita Beriman. Sebelum kita melanjutkan pembicaraan kita tentang istihadah, maka tidak salahnya kalau saya bertanya kepada ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Minggu kemarin saya ditanya tentang kalau seandainya ada wanita haid, kebiasaannya dari tanggal 1 sampai tanggal 7 awal bulan. Kemudian pada suatu bulan dia mulai haidnya tanggal 1 seperti biasa, keluar darah haid. Kemudian tanggal 2 seperti biasa juga. Ternyata tanggal 3 berhenti total. Kemudian 2 minggu setelah itu keluar darah. Darah yang keluar ini, kemudian juga waktu-waktu yang tidak keluar darah, padahal sebenarnya atau kebiasaannya adalah haid 7 hari. Kita bertanya dulu, darah yang keluar ini pada yang kedua, misalkan tanggal 15 keluar darah begitu banyaknya. Nah, apa yang kita lakukan ini? Siapa yang bisa jawab? Atau yang minggu kemarin ibu yang bertanya nih yang menjawab? Ya, pakai mic, Bu. Iya, Bu, silakan. Gak ada yang menjawab? Atau gak ada orangnya ini? Hah? Taib, selainnya yang menjawab.
Kalau biasanya haid seminggu di awal bulan, kemudian ternyata cuma 2 hari haidnya, setelah itu berhenti total. Tanggal 15 baru datang lagi darah. Ini tanggal 15 ini darah apa? Siapa yang berani jawab? Enggak apa-apa, salah nanti kita akan betulkan. Darah ini darah apa? Darah haid atau darah bukan haid? Darah haid. Taib, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin minggu kemarin saya jawabnya adalah lihat keadaan darahnya. Maka jawaban yang benar wallahu alam adalah kalau dia mempunyai kebiasaan tanggal 1 sampai tanggal 7, maka pada saat itu kalau seandainya berkurang haidnya cuma 2 hari misalkan, lalu tidak keluar sama sekali, kemudian tanggal 15 baru keluar, maka pada saat itu ya para ulama rahimahumullah menyatakan ini bukan darah haid. Berbeda kalau seandainya keluar di tanggal 5. Tanggal 1 keluar, tanggal 2 keluar, tanggal 5 keluar lagi. Maka darah ini adalah darah haid. Kenapa? Karena masih di dalam waktu kebiasaan dia. Ya, karena masih di dalam waktu kebiasaan dia. Maka ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, yang seperti ini, kalau tanggal 15 keluar maka disebut dengan darah apa Bu? Istihadah yang akan kita bicarakan sekarang. Taib, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Istihadah, pengarang mengatakan di halaman 45, silahkan buka fotokopiannya. Istihadah, hukum yang berkaitan dengan istihadah. Istihadah ialah mengalirnya darah bukan pada waktu kebiasaannya secara membanjir dari sebuah saluran darah tertentu. Wanita yang mengalami istihadah masalahnya cukup rumit karena kemiripan darah haid dengan darah istihadah. Ini benar. Darah istihadah ya banyak sekali permasalahannya, nanti kita akan bicarakan. Wanita yang darahnya keluar terus menerus atau lebih sering, ia harus memilah darah mana yang dianggapnya haid dan darah mana yang dianggapnya istihadah, yang karenanya ia tidak boleh meninggalkan puasa dan sholat. Karena wanita yang sedang istihadah dianggap sama menurut fikih dengan wanita yang suci. Ibu perlu ingat bahwasanya wanita yang istihadah tidak ada bedanya dengan wanita-wanita yang suci. Ya, nanti kita akan jelaskan. Wanita yang istihadah tidak ada bedanya dengan wanita-wanita yang suci, Bu. Kemudian perlu diingat di sini ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tulis Bu, perbedaan wanita yang istihadah dengan wanita yang suci. Saya katakan tadi tidak ada bedanya antara wanita yang istihadah dengan wanita yang suci, hanya dalam beberapa perkara saja. Wanita yang istihadah berbeda dengan wanita yang suci. Satu, Bu, wanita yang istihadah tidak wajib baginya mandi kecuali hanya 1 kali saja. Tidak wajib baginya mandi kecuali hanya 1 kali saja, yaitu ketika berhentinya haid. Tidak wajib baginya mandi kecuali hanya 1 kali saja, yaitu ketika berhentinya haid. Hal ini berdasarkan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umkuthi qadra ma kanat tahbisuki haidatuki summa igtasili wa salli. Artinya, diamlah kamu selama kamu ditahan oleh haidmu, kemudian mandilah dan sholatlah. Para ikhwah yang dirahmati ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya, ini yang pertama.
Wanita yang istihadah tidak berhak mandi kecuali pada waktu berhentinya masa haid. Saya beri contoh, Bu. Misalkan orang istihadah, ya, wanita keluar terus darahnya. Akan tetapi sebelum datangnya istihadah, dia mempunyai kebiasaan haid dari tanggal 1 sampai tanggal 7. Mempunyai kebiasaan haid dari tanggal 1 sampai tanggal 7. Maka ketika dia keluar tanggal 1 sampai tanggal 7, darah tersebut itu dinyatakan bukan istihadah, Bu. Akan tetapi itu adalah apa, Bu? Haid. Itu adalah apa? Haid. Nah, pada saat tanggal 7 misalkan berhenti habis maghrib, selesai maghrib berhenti haidnya, maka pada saat itu dia diwajibkan mandi. Hanya itu saja, diwajibkan mandi. Tapi perbedaan yang kedua, Bu, antara wanita istihadah dengan wanita yang suci. Perbedaan yang kedua, diwajibkan mandi baginya, diwajibkan berwudu setiap waktu sholat. Tolong matikan anunya di atas samping, di dalam itu. Iya, diwajibkan wudu. Perbedaan yang kedua, Bu, nanti setelah ini saya akan tanya. Diwajibkan berwudu di setiap waktu sholat. Perhatikan, Bu, bukan di setiap sholat, di setiap waktu sholat, ya, bukan di setiap sholat, di setiap waktu sholat. Hal ini berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW kepada Fatimah binti Abi Hubeish. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tsumma tawaddai likulli salatin hatta yaji'a dzalikal waqt." Kemudian hendaklah kamu berwudu di setiap salat sampai datang waktunya. Ini menunjukkan bahwasanya berwudunya bukan di setiap salat, akan tetapi di setiap waktu salat. Di setiap waktu sholat. Maksudnya bagaimana, Bu? Saya beri contoh, Bu. Wanita ini istihadah. Wanita ini istihadah. Masuk azan zuhur, berwudu dia. Sudah. Dia mau sholat zuhur, mau sholat ba'diyah, qobliyah ba'diyah, mau sholat sunat-sunat yang lainnya, itu tetap dengan satu wudu itu saja, selama tidak batal wudunya. Jadi kalau seandainya tidak ada pembatal wudu, maka pada saat itu dia tidak batal wudunya, meskipun darahnya mengalir di atas pahanya karena istihadah. Bisa dipahami, Bu, ya? Jadi bukan setiap sholat dia berwudu, akan tetapi di setiap waktu sholat. Paham ini, Bu? Baik. Kenapa ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan orang yang selalu berhadas, seperti misalkan orang yang selalu keluar kencing, apa itu namanya, Pak? Beser. Atau seperti wanita, orang yang selalu keluar darah, itu dia ya selalu berhadas. Maka tidak akan ada manfaatnya kalau seandainya setiap kali sholat dia berwudu, nggak akan ada manfaatnya. Makanya berwudunya adalah setiap waktu sholat. Masuk waktu sholat berwudu dia. Dan ketika sudah berwudu maka tidak batal wudunya selama tidak ada pembatal wudu. Misalkan dia tidak keluar angin, tidak keluar buang air kecil atau buang air besar, maka tidak batal wudunya. Ini perbedaan yang kedua antara wanita yang istihadah dengan wanita yang suci. Perbedaan yang ketiga, Bu, antara wanita yang istihadah dengan wanita yang suci. Jika wanita yang istihadah
ingin berwudu, maka dia harus membersihkan darahnya. Ya, ingin berwudu maka dia harus membersihkan apa Bu? Darahnya dari kemaluannya dengan memakai kain atau apa saja yang digunakan untuk membersihkan darah dari kemaluannya. Hal ini berdasarkan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fattakhidhi thauba." Artinya, kalau ingin berwudu wanita yang istihadhah maka hendaklah dia mengambil secari kain, kemudian dia bersihkan kemaluannya baru dia berwudu. Ini perbedaan yang ketiga Bu, antara wanita yang istihadhah dengan wanita yang suci. Perbedaan yang keempat Bu, antara wanita yang istihadhah dengan wanita yang suci, yaitu disebut dengan jamak suri. Apa Bu? Jamak suri, jamak yang mirip. Artinya seperti itu, seperti orang mati suri. Apa maksud mati suri? Ya, matinya lama, dia seakan-akan seperti mati, kemudian sebenarnya belum mati, kemudian hidup kembali. Ya, semuanya tertahan, nafasnya tertahan, kemudian semuanya tidak bisa bergerak, seakan-akan dia mati. Akan tetapi dalam beberapa jam kemudian dia hidup. Itu disebut dengan mati suri. Ini menjamak secara suri, menggabungkan yang samar-samar. Bagaimana maksudnya? Dianjurkan, perhatikan Bu, kata-kata saya dianjurkan, bukan diwajibkan. Dianjurkan bagi, tulis Bu ya, dianjurkan bagi wanita yang istihadhah. Dianjurkan bagi wanita yang istihadhah untuk mandi secara jamak suri. Untuk mandi secara jamak suri. Hal ini berdasarkan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Hamnah binti Jahsh radhiyallahu anha. Kata beliau, sabda beliau, "Fa in qawiti ala an tuakhiril dhuhra wa ta'ajjalil asra fataghtasilina wa tajma'ina bainas salatain." Perhatikan Bu hadisnya. Jika kamu wahai Hamnah kuat, maka hendaklah kamu akhirkan sholat zuhurmu mendekati sholat asar. Kemudian kamu segerakan sholat asarmu dan gabunglah dua-duanya. Dan hendaklah kamu mandi, ya, dan menggabungkan dua sholat tersebut. Jadi mandi kemudian digabungkan dua sholat tersebut. Caranya bagaimana? Caranya ya dijamak suri, yaitu zuhurnya diakhirkan, kemudian asarnya dikerjakan di awal waktu. Ya, dengan cara bagaimana? Dia mandi satu kali saja antara sholat zuhur dan asar. Apa Bu? Dia mandi satu kali saja antara sholat zuhur dan asar. Kemudian Nabi bersabda lagi, wa tu'akhirinal maghrib wa ta'jalinal isya hatta tagtasilina wa tajma'ina bainas salatain faf'ali. Artinya, dan hendaklah kamu, ya, kata Nabi Muhammad SAW, mandi kemudian menggabung dua sholat, yaitu sholat maghrib dan isya, dengan cara mengakhirkan sholat maghrib dan mengawalkan sholat isya, dikerjakan di awal waktu. Nah ini Bu, ini yang disebut dengan apa Bu? Jamak suri. Insya Allah bisa dipahami Bu ya. Taib. Sekarang Ibu, saya ingin mengetahui apa yang Ibu catat dari tadi, perbedaan antara wanita yang istihadhah dengan wanita yang suci. Silahkan Bu, pakai mic-nya. Salah seorang yang membaca. Yang pertama Bu. Ayo jangan malu-malu, biar kita merasa
sudah lewat baru kita akan membicarakan yang lain nanti. Silakan Bu. Pakai mic Bu, pakai mic. Ada mic-nya di sini. Ya. Pertama, tidak perlu mandi cuma 1 kali saja. Tidak perlu mandi cuma 1 kali saja. Itu bagi wanita yang istihadah. Iya. Kapan mandinya Bu? Waktu habis dari haid. Waktu habis suci dari haid ya. Misalkan wanita istihadah ini mempunyai kebiasaan dia. Kebiasaan suci, kebiasaan haid dari tanggal 1 sampai tanggal 7. Habis maghrib maka dia harus mandi. Kalau seandainya sucinya habis maghrib. Ya, yang kedua Bu. Diwajibkan berwudu setiap waktu sholat. Setiap waktu sholat Bu ya. Diwajibkan berwudu setiap waktu sholat. Apa maksudnya ini? Yaitu setiap waktu sholat dia mandi. Cukup 1 kali mandi. Boleh dia sholat sebelumnya, yaitu sholat qabl dan sholat ba'd. Ya. Cukup 1 wudu saja. Iya, cukup 1 wudu saja. Bukan setiap waktu sholat, bukan setiap sholat. Ya. Yang ketiga Bu. Yang ketiga mesti membersihkan darahnya. Sebelum berwudu. Iya. Yang keluar dari kemaluannya setiap akan berwudu. Iya. Yang keempat yaitu jamak suri atau samar. Dianjurkan bagi wanita yang istihadah untuk mandi seperti jamak suri, yakni mandi di waktu akhir zuhur dan mendekati waktu asar. Jadi sholatnya 1 kali mandi untuk sholat zuhur dan sholat asar. Iya, ini adalah hukum perbedaan antara wanita yang istihadah dengan wanita yang suci. Ya, jazakallahu khair Bu. Ya. Kemudian ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita baca lagi kitabnya masih halaman 45. Atas dasar ini, wanita yang mengalami istihadah itu ada 3 kriteria. Terang udah, Pak. Ya, wanita yang mengalami istihadah ada 3 kriteria. Yang pertama, wanita itu mengenali kebiasaannya sebelum terkena istihadah. Nah, ini Ibu, keadaan yang pertama yang dimiliki oleh wanita istihadah. Misalkan sebelum datang penyakit istihadah, karena istihadah itu adalah penyakit, dia biasa haid dari tanggal 1 sampai tanggal 7. Ya, maka ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wanita seperti ini ya, kalau sudah mengenali betul kebiasaannya, maka tanggal 8 itu bukan haid. Tanggal 8 bukan haid, akan tetapi itu adalah istihadah. Dan perbedaannya, kalau tanggal 1 sampai tanggal 7 berarti dia meninggalkan sholat dan puasa. Kalau seandainya tanggal 8 berarti dia tetap boleh berpuasa dan sholat, seperti itu ya. Hal ini berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nabi bersabda kepada Ummu Habibah radhiyallahu anha, "Umkuthi qadra ma kanat tahbisuki haidatuki, thumma igtasili wa shalli," rawahu Muslim. Artinya, berdiam dirilah sejumlah hari haidmu yang telah kamu kenali itu. Setelah itu mandilah dan lakukanlah sholat. Ya, setelah itu mandilah dan lakukanlah sholat. Jadi sekali lagi, kalau ada seorang ibu, seorang wanita yang mengetahui darah haidnya atau kebiasaan haidnya sebelum istihadah, maka dia gunakan kebiasaannya tersebut. Taib. Keadaan yang kedua Bu, wanita yang tidak mengenali kebiasaan kapan dan juga berapa jumlah hari haidnya, akan tetapi darahnya yang keluar dapat ia bedakan. Dia nggak mengetahui Bu, darah haidnya itu kebiasaan sudah ngawur. Dari pertama beliau haid sudah ngawur, kadang-kadang awal bulan, kadang-kadang akhir. Yang penting nggak tahu ya, kebiasaan darah haidnya tidak bisa ditentukan. Maka wanita seperti ini, lihat darahnya. Kalau seandainya darah haid itu kehitam-hitaman, itu adalah darah apa Bu? Darah haid, kental dan berbau menyengat ya, kental dan berbau menyengat. Baik. Kemudian sementara di waktu lain ya, kalau seandainya di waktu selain keluar darah segar, berarti bukan darah haid
ya, darah segar, tidak hitam dan juga kadang-kadang baunya tidak amis, maka apa? Maka itu bukan berarti darah haid. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Fatimah binti Abi Hubeish radhiyallahu anha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kana al-haid fa innahu aswadun yu'rif, fa amsiki 'anis shalah, fa idza kana al-akhar fatawaddai wa shalli." Rawahu Abu Dawud. Artinya, jika yang keluar itu darah haid, yaitu kehitam-hitaman yang dikenali. Nah, ini kehitam-hitaman yang dikenali. Ini merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya darah haid seperti itu. Fahamsiki, kalau keluar ini maka janganlah kamu sholat. Namun jika yang keluar itu adalah yang lain, maka berwudulah dan sholatlah, ya. Jadi cara yang kedua yaitu apa? Membedakan antara darah dengan darah, Bu. Baik. Sekarang cara yang ketiga, Bu, keadaan wanita yang ketiga, dan ini lebih pelik daripada yang pertama dan yang kedua. Wanita yang tidak mempunyai halaman 48, Bu, silahkan lihat. Ketiga, wanita yang tidak mempunyai kebiasaan hari haid yang dikenalinya dan sulit baginya mengenali jenis darah yang dapat membedakan antara darah haid dan bukan. Wanita ini semacam ini hendaknya berdiam diri pada hari-hari umumnya masa haid, yaitu 6 atau 7 hari di setiap bulan. Di setiap bulan, dan ini ada dalilnya. Karena itulah masa kebanyakan wanita haid. Orang ini, wanita seperti ini bagaimana, Bu? Maka dia lihat kerabatnya, Bu, adiknya, kakaknya, ibunya, ya. Kalau seandainya ibunya misalkan haid normal dari awal bulan, maka dia ikut ibunya, ya, dari awal bulan selama 6 hari atau 7 hari. Hal ini berdasarkan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Hamnah binti Jahsh radhiyallahu anha. Beliau bersabda, "Innama hiya raqdatun minasyaitan. Fatahidhi 6 ayyam atau 7 ayyam thumma ightasili." Artinya, sesungguhnya istihadah itu tak lain adalah gangguan syaitan. Maka berlakulah sebagaimana orang haid selama 6 atau 7 hari. Kemudian mandilah. Ya. Fa idza stanqati fasalli 24 aw 23 wa sumi wa salli fa inna dzalika yujzi'uki wa kadzalika faf'ali kama tahidun nisa. Artinya, jika kamu telah suci, lakukanlah sholat selama 24 atau 23 hari. Karena kalau haidnya 6 hari berarti 24. Kalau haidnya 7 hari berarti 23. Dan puasalah serta sholatlah baik fardu maupun sunnah. Hal itu sah dan cukup bagimu. Demikian lakukan setiap bulan sebagaimana halnya wanita haid. Yang kita ambil kesimpulan, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala di sini adalah apabila ada wanita yang tidak mengenali darahnya atau kebiasaannya. Dia tidak mempunyai kebiasaannya dari pertama ngawur, ya. Kebiasaannya dari pertama ngawur, atau dia juga tidak bisa membedakan antara darahnya sama aja keluarnya. Maka wanita seperti ini, ya, dia perhatikan para kerabatnya, kemudian dia cocokkan dengan kerabatnya tersebut. Sisanya dia mandi, sholat, puasa seperti biasa. Demikian, Bu, itu wanita yang istihadah. Taib, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang permasalahan yang ke halaman 52, apa yang harus dilakukan oleh wanita yang mengalami istihadah manakala dihukumi suci? Ya, ini sudah kita jelaskan tadi. Ia mandi pada akhir masa haid yang diperkirakannya, seperti yang telah dijelaskan di atas. Sudah kita jelaskan tadi bahwasanya perbedaan antara wanita istihadah dengan wanita yang suci adalah dia mandi di masa akhir haid yang diperkirakannya, ya, di masa akhir haid yang diperkirakannya. Jadi perlu ibu ingat di sini bahwasanya wanita yang istihadah itu sebenarnya dalam sebulan juga harus apa? Harus haid, Bu, ya.
harus haid. B, ia harus membasuh kemaluannya untuk menghilangkan cairan yang keluar, ya, membasuh kemaluannya. Dan di sini juga sudah kita jelaskan tadi bahwasanya dia harus membasuh kemaluannya, kemudian juga dia berwudu di waktu setiap sholat, di setiap waktu sholat, ya, waktu sholatnya saja, bukan di setiap sholat. Yang ketiga, dia melakukan mandi dan melakukan sholat secara jamak suri. Mandinya sekali, sholatnya dua. Mandinya sekali, sholatnya dua. Kemudian yang keempat yaitu dia memakai kain untuk membersihkan apa? Membersihkan darahnya tadi. Dan sekarang alhamdulillah sudah ada, ya, pembalut wanita itu penggantian dari hadis Nabi Muhammad SAW yang berbunyi an'id lakil kursuf tahshina bihil makan. Aku jelaskan kepadamu kapas semacam ini untuk kamu gunakan sebagai penyumbat tempat di kemaluan tersebut. Ya, ini ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala tentang masalah darah haid. Ya. Tentang masalah darah haid. Masalah darah istihadah. Taib. Ada yang bertanya kira-kira, Bu? Sebelum kita masuk kepada nifas, ya. Kalau tidak ada, saya akan masuk kepada nifas, atau kita akhirkan saja pertanyaannya. Sekarang nifas, Bu. Nifas, definisi dan masa nifas. Nifas adalah darah yang mengalir dari rahim saat dan sesuai melahirkan, seusai melahirkan. Jadi ini adalah darah yang ketiga, Bu. Kata Imam Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, darah itu yang dimiliki oleh wanita itu cuma ada 3. Yang pertama darah haid, yang kedua darah istihadah, yang ketiga darah nifas. Memang kata beliau ada ulama yang mengatakan ada darah yang keempat, yaitu darah fasad, darah yang rusak. Akan tetapi darah yang rusak ini bisa dimasukkan kepada darah istihadah. Ya, jadi darah yang ketiga ini adalah darah yang terakhir, yaitu darah apa? Darah nifas. Darah nifas adalah darah yang mengalir dari rahim saat dan seusai melahirkan. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Para ulama rahimahumullah taala mereka berbeda pendapat di dalam masalah apakah nifas itu ada hari yang paling sedikitnya atau yang paling banyaknya. Batas maksimal nifas, masa nifas itu paling sedikit berapa, paling banyaknya berapa, maksimalnya berapa, ya, masa nifas. Maka pendapat yang paling rajih wallahu alam, dan ini di pendapatnya para jumhur ulama, diantaranya Imam Ahmad, Imam Syafi'i, dan juga Imam Malik dan yang lain-lainnya, bahwasanya silahkan catat, Bu, masa nifas yang paling sedikit, masa nifas yang paling sedikit tidak ada batasannya. Masa nifas yang paling sedikit tidak ada batasannya. Taib. Jadi kalau seandainya ada sekarang seorang wanita, dia setelah melahirkan keluar darah 20 hari, kemudian dia bersih, total bersihnya sampai keluar qissatul bayda, cairan putih, atau ketika dimasukkan kain ke kemaluannya tidak ada keluar lagi, maka pada saat itu dia suci dari nifas. Dia suci dari nifas. Ya. Jadi poin yang pertama, masa paling minimal untuk wanita nifas tidak ada batasannya. Tidak kita katakan sehari semalam atau 24 jam atau 20 hari atau 10 hari, enggak ada batasannya. Ya. Ini faedahnya apa, Bu? Faedahnya kalau ada orang yang nifasnya keluar darahnya seusai melahirkan cuma seminggu, maka pada saat itu
tetap dinyatakan dia darah nifas dan setelahnya bersih. Bisa dipahami, Bu? Bisa dipahami ya? Taib. Sekarang ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, permasalahan selanjutnya yang dipermasalahkan ulama juga adalah masa nifas batas maksimalnya berapa? Masa nifas batas maksimalnya berapa? Maka ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jumhur ulama mengatakan, ini pendapat yang pertama. Jumhur ulama mengatakan masa nifas yang paling banyak adalah 40 hari. Batas maksimal wanita nifas 40 hari. 40 hari. Faedahnya apa kita menentukan batas maksimal wanita ini nifas? Atau sebelum saya menyebutkan faedahnya, dalil yang dipakai oleh jumhur ulama adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan di fotokopian kita ada di halaman 52, Bu. Silahkan lihat ibu-ibu. Dalilnya berbunyi dari hadis Ummu Salamah radhiyallahu anha, beliau bercerita, kanatin nufasa tajlisu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam 40 yauman. Artinya wanita-wanita yang nifas di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka berdiam menunggu selama 40 hari. Hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan hadisnya dihasankan oleh Imam Albani dalam kitabnya Al-Irwa. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari sinilah jumhur ulama, di antaranya misalkan ya, jumhur ulama seperti misalkan Imam Ahmad, kemudian Imam Malik, dan juga Abdullah bin Mubarak dan yang lain-lainnya rahimahumullahul jami' mengatakan bahwasanya batas maksimal wanita nifas itu berapa? 40 hari. Faedahnya apa ini, Bu? Nah, ini tulis faedahnya. Faedahnya adalah kalau ada wanita yang nifas kemudian darahnya tetap mengalir ya, melebihi dari 40 hari, maka menurut jumhur ulama ya, wanita seperti ini dia mandi di hari yang ke-40 dan dia bersihkan kemaluannya, kemudian dia sholat dan puasa seperti biasa, meskipun tetap keluar hari yang ke-41, 42, 43 sampai seterusnya. Akan tetapi hari yang ke-41 tersebut dia tidak hitung sebagai nifas, dia hitung sebagai istihadah. Dihitung sebagai apa, Bu? Istihadah. Ini pendapat jumhur dan itu faedahnya. Ketika kita mengatakan batas maksimal wanita nifas 40 hari menurut pendapat jumhur ulama, maka faedahnya seperti itu. Kalau seandainya hari ke-41 masih keluar atau 42 masih keluar, maka pada saat itu ya, pada saat itu bagi jumhur ulama ya, hari ke-40 dia harus mandi, 41 dia tetap sholat puasa seperti wanita biasa. Darahnya bagaimana? Disebut dengan darah apa? Istihadah. Taib. Ada pendapat lain, Bu, yang mengatakan seperti Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Kata Imam Syafi'i sampai 60 hari. Ada pendapat lain lagi seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Beliau mengatakan tidak ada batasan maksimal haid. Tidak ada maksimal nifas. Tidak ada batasan maksimal nifas. Ya. Jadi menurut Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, selama ada darah seusai melahirkan itu disebut dengan darah nifas, meskipun sampai kepada 60 hari. Taib, kalau seandainya lebih daripada 60 hari, maka pada saat itulah dia mandi. Karena buktinya, Bu, ibu mungkin lebih tahu daripada saya, ada nggak wanita yang melahirkan haidnya lebih daripada 40?
Ada nggak Bu? Hah? Ada? Nah ada. Itulah makanya Imam Syafi'i rahimahullah berpendapat bahwasanya batasan 40 memang sebagian besar wanita umumnya 40. Cuma di sana ada wanita-wanita yang haid, yang mengeluarkan darah seusai melahirkan lebih daripada 40. Wanita ini tetap dinyatakan sebagai wanita yang nifas dan hukum-hukum nifas masih sama dia. Begitu menurut pendapat Imam Syafi'i. Sekarang ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada orang bertanya kepada saya, Pak Faisal dan keluarganya bertanya kepada saya. Ada wanita yang dia melahirkan, kemudian nifas. Nifas 35 hari keluar. Setelah 35 hari berhenti darahnya. Ya Bu, paham Bu? Ceritanya paham? Ya, berhenti darahnya. Sampai hari yang ke-40 tetap berhenti darahnya, terus bersih, sama sekali nggak ada darah keluar. 2 minggu setelahnya, otomatis hari keberapa itu? 2 minggu, 35 tambah 2 minggu 55. Hari yang ke-55 setelah melahirkan si wanita ini baru keluar darah haid. Baru keluar darah. Nah, darah ini dinyatakan apa? Kenapa Bu? Darah ini nyatakan apa? Darah haid. Itu pendapat yang paling benar. Dan ini adalah pendapatnya Imam Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Jadi Bu, saya ulangi, wanita tadi yang dia bersih ketika hari ke-35, bersih dari darah nifas, maka dia mandi, dia sholat, dia puasa, suaminya menyetubuhinya, diperbolehkan. Taib, kalau seandainya hari ke-55 keluar darah, maka itu disebut dengan darah apa? Darah haid. Maka nanti ke depannya bulan depannya dia akan ingat ini awal bulan, apa akhir bulan, apa pertengahan bulan. Begitu pendapatnya Imam Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Taib. Sekarang ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada orang wanita yang haidnya yang nifasnya lebih daripada 40 hari. Nah, sekarang solusinya gimana ini? Ya. Tetapi ini saya ingin bertanya kepada ibu-ibu, banyak nggak Bu wanita yang nifasnya lebih daripada 40 hari atau minimal atau sedikit? Jarang gitu. Hah? Ada tetapi jarang Bu ya. Taib, ada tetapi jarang. Akan tetapi maka kita harus bicarakan ini. Nah, menurut para ulama rahimahumullahu taala, wanita yang seperti ini apabila dia lebih haidnya ya selama lebih daripada 40 hari, maka dilihat. Perhatikan ini Bu jawabannya. Dilihat dia seperti ada tanda-tanda mau berhenti atau tidak. Kalau seandainya ada tanda-tanda mau berhenti, maka tetap teruskan, dia itu haid meskipun hari 41, 42, 43, 44, 45. Ya. Meskipun ada tanda meskipun lewat daripada 40, tetap dia dinyatakan sebagai wanita nifas kalau ada tanda-tanda untuk berhenti. Atau kalau ada kebiasaan sebelumnya, dia hamil sebelumnya kemudian melahirkan dan kebiasaannya 50 hari, maka tetap dia dinyatakan wanita nifas. Mungkin anaknya 10 Bu ya, setiap tahun produksi terus ya, dan setiap tahun dia tahu bahwasanya nifas saya itu 50 hari, 50 hari, 50 hari, maka pada tahun ini juga seperti itu. Nah, ini yang juga yang dijawab oleh Imam Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Seperti itu Bu ya. Taib. Sekarang B Bu, yang halaman ke-53. Hukum yang bertalian atau yang berkaitan dengan nifas. Hukum yang berkaitan dengan nifas. Hukum yang berkaitan dengan nifas adalah sebagaimana hukum yang bertalian dengan haid, yaitu sebagai berikut. 1. Haram bersebadan dengan istri yang sedang nifas sebagaimana dengan istri yang sedang haid, dan dibolehkan menikmati tubuhnya selagi hal itu bukan jima. Ini sudah kita jelaskan minggu kemarin atau 2 minggu yang lalu. Nabi Muhammad SAW bersabda, bagi
suami yang ingin bercumbu dengan istrinya yang lagi haid, maka haram untuk menyetubuhinya di kemaluan. Akan tetapi boleh di bagian tubuh wanita yang mana saja. Nabi bersabda, isna'u kulla syai'in illan nikah. Artinya, buatlah segala sesuatu kecuali memasukkan kemaluan kepada kemaluan atau menjimainya, ya. Kemudian yang kedua, Bu, wanita yang sedang nifas. Nah, sini sebelum saya lupa, Bu, kalau wanita itu istihadah, boleh enggak? Boleh tidak si suami menikahi menyetubuhinya di kemaluan si istri? Boleh enggak, Bu? Boleh, ya. Ya, boleh. Meskipun, perhatikan, Bu, meskipun kemaluan suami, kemaluan suami bercampur dengan darahnya istri. Kalau seandainya itu istihadah, maka tetap diperbolehkan. Sedangkan ada pendapat ulama yang mengatakan bahwasanya menunggu dulu masa tidak keluarnya darah, meskipun kadang-kadang keluar, akan tetapi ada masa yang tidak keluar darah, maka ini tidak ada dalilnya, kata Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah. Ya, karena asal hukum al-aslu bara'atul asliyah. Ya, asal hukumnya wanita tersebut adalah halal bagi laki-laki. Tidak ada dalilnya kalau seandainya keluar darahnya kemudian dilarang untuk menjimainya. Tidak ada dalilnya kecuali yang haid dan nifas saja. Demikian, Bu, ya. Yang kedua, Bu, wanita yang sedang nifas seperti halnya wanita haid, haram baginya berpuasa atau sholat atau tawaf seputar Ka'bah atau mengelilingi Ka'bah. Yang ketiga, wanita yang sedang nifas seperti halnya wanita haid, haram baginya menyentuh, membaca Al-Quran selagi ia tidak khawatir lupa hafalannya. Di sini menunjukkan bahwasanya wanita yang haid atau nifas, kalau seandainya nifas apalagi Bu, lama, Bu, 40 hari, kalau seandainya dia takut hafalannya akan hilang atau akan hancur gara-gara dia tidak membaca Al-Quran ketika haid, maka dia diperbolehkan untuk membaca Al-Quran tanpa memegang mushaf, wallahu a'lam. Yang keempat, Bu, wanita yang sedang nifas sebagaimana halnya wanita haid, wajib baginya mengqadha puasa wajib yang ditinggalnya selama nifas. Akan tetapi tidak wajib baginya untuk mengqadha salat. Ya, tidak wajib baginya untuk mengqadha salat. Cuma mengqadha apa? Mengqadha puasa saja. Taib, Bu. Saya teringat permasalahan yang lain lagi. Sekarang, Bu, wanita nifas, dia bersih pada hari yang ke-20 atau hari ke-30, hari ke-30 lah. Kemudian wanita ini mandi. Boleh tidak dijimai oleh suaminya di kemaluannya? Maka jawabannya adalah boleh. Kenapa? Karena dia asalnya halal. Ya, sudah bersih dari darah haidnya. Sedangkan pendapat yang menunggu sampai harus 40 hari dulu, maka itu tidak ada dalilnya. Taib. Yang kelima, Bu, wanita yang nifas pada saat tuntasnya darah haid, ia wajib mandi sebagaimana hal itu wajib bagi wanita yang haid, ya. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah apa? Jadi bisa kita ambil kesimpulan bahwasanya wanita yang nifas sama hukumnya dengan wanita yang haid, ya. Wanita yang nifas sama hukumnya dengan wanita yang haid. Taib, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang, Bu, halaman yang ke-57, Bu. Halaman yang ke-57. Ya, malam ini kita insyaallah akan habiskan permasalahan darah. Setelah itu baru kita masuk ke dalam masalah sholat, insyaallah minggu depan. 57, menggunakan tablet penahan haid. Apa hukumnya menggunakan tablet penahan haid? Maka para ulama rahimahumullah taala, di antaranya Imam Ibnu Utsaimin di dalam kitab Ad-Dima At-Tabi'iyah lin-Nisa, ya, beliau menjelaskan bahwasanya memakai tablet penahan haid maka diperbolehkan dengan dua syarat, Bu. Catat, Bu, dengan dua syarat. Memakai penahan tablet
penahan haid diperbolehkan dengan 2 syarat. Yang pertama, tidak dikhawatirkan membahayakan dirinya. Tidak dikhawatirkan membahayakan dirinya. Yang kedua, mendapatkan izin suami apabila penggunaan alat tersebut mempunyai dengannya. Ya, mendapatkan izin suami apabila penggunaan alat tersebut mempunyai kaitan dengannya. Baik Bu, sekarang permasalahan yang lain Bu. Pemakaian alat kontrasepsi atau pencegah kehamilan, apa hukumnya? Maka dijawab oleh Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah di dalam kitab beliau Ad-Dima At-Tabi'iyah lin-Nisa. Beliau mengatakan alat pencegah kehamilan itu ada 2 macam. Yang pertama, mencegah kehamilan untuk selamanya, maka ini haram hukumnya. Ya Bu ya, haram hukumnya. Jadi ya, misalkan kita KB yang dilestarikan di Indonesia, ya, itu haram hukumnya kalau seandainya mempunyai anak 2 saja, habis itu tidak mempunyai anak lagi, ya, maka itu haram hukumnya. Ya ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alat kontrasepsi yang kedua yaitu mencegah kehamilan sementara. Mencegah kehamilan sementara. Maka Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah beliau mengatakan diperbolehkan. Diperbolehkan. Contoh kata beliau, seorang wanita yang sering hamil dan hal itu terasa berat baginya sehingga ia ingin mengatur jarak kehamilannya menjadi 2 tahun sekali. Menjadi 2 tahun sekali. Maka penggunaan alat ini diperbolehkan dengan syarat, nih Bu, dengan syarat seizin suami dan tidak membahayakan dirinya. Dalil beliau apa Bu? Ini yang paling penting. Dalil beliau adalah kita para suami diperbolehkan untuk mengerjakan azl. Apa Bu? Azl. Arti azl adalah suami ketika menggauli istrinya, kemudian dia memasukkan kemaluan kepada kemaluan istrinya, lalu mau orgasme, mau mengeluarkan mani, akan tetapi ditarik oleh suaminya dan dikeluarkan di luar. Itu disebut dengan azl. Ya, ini disebut dengan azl. Dan azl ini dikerjakan oleh para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ya. Azl ini dikerjakan oleh para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Taib. Kembali kepada kitab-kitab Bu, hukum aborsi. Ya Bu ya, hukum aborsi. Maka kita katakan bahwasanya hukum aborsi, ya, asal hukumnya ini fatwa dari Majelis Ulama, ya, di Saudi, asal hukum aborsi tidak diperbolehkan. Ya, tidak diperbolehkan. Dari mulai fase pertama, yang saya maksudkan fase di sini adalah 40 harian, tidak diperbolehkan bagaimanapun, ya, kecuali ada alasan yang dibenarkan oleh syariat. Dan itu pun kalau seandainya maslahatnya kira-kira bisa tercapai. Ya, maslahatnya bisa tercapai gara-gara dia mengaborsi kandungannya tersebut, ya. Nah, yang kedua, jika kandungan itu dalam masa 40 hari pertama, nih, masa 40 hari pertama. Kenapa 40 hari pertama? Karena ketika 40 hari pertama itu belum ada ruh ditiupkan kepada daging tersebut, Bu. Belum ada ruh. Maka pada saat itu, ya, Majelis Ulama Senior di Arab Saudi mengatakan jika kandungan itu dalam fase 40 hari pertama sedang alasan penggugurannya adalah lantaran khawatir menghadapi kesulitan memelihara anak atau lantaran takut tidak mampu memikul biaya hidup dan pendidikan, maka pada saat itu tidak boleh. Ya, tidak boleh. Kalau seandainya alasannya itu. Dan ini di semua fase tidak diperbolehkan, Bu, ya. Ini di semua fase tidak diperbolehkan. Itu kalau seandainya sebelum 40 hari, apalagi kalau seandainya sudah 40 hari, sudah ditiupkan ruh, maka pada saat itu tidak diperbolehkan sama sekali. Dengan apa? Dengan alasan apapun tidak diperbolehkan untuk mengadakan aborsi, ya. Dengan alasan apapun tidak diperbolehkan untuk mengadakan aborsi kalau seandainya sudah ditiupkan ruh kepada janin tersebut, ya.
Kenapa? Karena ini termasuk daripada termasuk daripada mematikan bayi-bayi yang sudah menjadi nyawa, yang sudah mempunyai nyawa. Ya, itu ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib, kira-kira itu dulu. Apa yang baik itu hanya dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang buruk itu dari kami pribadi manusia biasa. Kita cukupkan dulu dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.